Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arserina dengan NIM D1312010025, kelompok 3A, Departemen Teknik Lingkungan. Video ini dibuat untuk ujian teori percobaan magnetic force on wire. Pada percobaan kali ini mengenai magnetic force on wire, yang berarti gaya magnet pada kawat. Gaya magnet merupakan gaya tarik-menarik maupun gaya tolak-menolak yang dihasilkan oleh suatu magnet. Gaya magnet atau biasa disebut dengan gaya Lorentz yang merupakan nama lain dari gaya magnetik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet atau ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Contohnya yaitu magnet menarik besi, elektromagnet menarik paku, kutub utara magnet menolak kutub utara magnet yang lainnya. Medan magnet sendiri memiliki 3 sifat. Yang pertama ada ferromagnetik, di mana ferromagnetik ini merupakan bahan yang dapat ditarik kuat oleh suatu magnetik, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Yang kedua ada paramagnetik, yang berarti benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, misalnya platina dan aluminium. Dan yang ketiga yaitu diamagnetik, yang berarti suatu benda atau bahan yang tidak dapat sama sekali ditarik oleh magnet, misalnya kertas dan tali. Selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di slide, yaitu pola garis-garis lengkung yang terbentuk ini merupakan pola garis-garis medan magnetik yang disebut dengan garis gaya magnetik. Ruang di sekitar magnet yang mengalami gaya magnetik dinamakan medan magnetik, di mana medan magnetik sendiri merupakan daerah di sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan yang bergerak di sekitarnya mengalami suatu gaya. Medan magnet tidak dapat dilihat, namun dapat dijelaskan dengan mengamati pengaruh magnet pada benda lain, misalnya pada serbuk besi. Dengan mengamati garis gaya magnetik pada gambar tersebut, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Yang kedua, garis-garis gaya magnetik tidak dapat saling berpotongan dengan garis-garis gaya magnetik lainnya yang berasal dari satu magnet yang sama. Dan yang ketiga yaitu daerah yang garis-garis gaya magnetiknya rapat menunjukkan medan magnetik yang kuat, sedangkan daerah yang garis gaya magnetiknya kurang rapat menunjukkan medan magnetik yang lemah. Dari gambar tersebut dapat melihat bahwa medan magnetik paling kuat terdapat di kutub-kutub magnet. Selanjutnya, gaya Lorentz pada kawat berarus listrik, di mana di sini kita menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah gaya Lorentz. Yang pertama yaitu ibu jari, yang berarti arah arus listrik yang disimbolkan dengan huruf I, kemudian jari telunjuk yang berarti arah medan magnet yang disimbolkan dengan huruf B, dan jari tengah yang berarti arah gaya Lorentz yang disimbolkan dengan huruf F. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, partikel bermuatan positif, maka arah kecepatannya sama dengan arah ibu jari. Arah medan magnet merupakan arah keempat jari, maka telapak tangan menghadap ke atas. Oleh karena arah kecepatan partikel tegak lurus dengan arah medan magnet, maka lintasannya berbentuk melingkar. Seseorang peneliti bernama Lorentz menyatakan bahwa besarnya gaya magnetik yang dialami oleh kawat beraliran arus listrik adalah berbanding lurus dengan kuat medan magnet, berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar, dan berbanding lurus dengan sudut yang dibentuk dengan arus dan arah induksi magnet. Untuk rumus gaya Lorentz pada kawat berarus listrik dapat dilihat pada slide yaitu FL sama dengan B dikali I dikali L sin theta, di mana FL sama dengan gaya Lorentz dengan satuan N, kemudian B yang berarti induksi magnet dengan satuan Wb per meter pangkat 2, kemudian I yaitu kuat arus listrik dengan satuan ampere, L yang berarti panjang kawat dengan satuan meter, dan theta yang berarti sudut antara B dengan I. Kemudian gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Jika dua buah kawat sejajar yang saling berdekatan dan dialiri arus listrik, juga akan timbul gaya magnet. Jika arah arus pada kawat adalah searah, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara kedua kawat. Dan jika arah arus pada kedua kawat adalah berlawanan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak pada kedua kawat.
Untuk rumusnya yaitu Fl sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan nu0 dikali L1 kali L2 per 2 PA, di mana F1 sama dengan gaya Lorentz tarik-menarik dengan satuan N, dan F2 itu gaya Lorentz tolak-menolak dengan satuan N. Kemudian mu0 yaitu permeabilitas vakum dengan nilai 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Wb per ampere. Kemudian L sama dengan panjang kawat dengan satuan M, dan A yaitu jarak antar kawat dengan satuan M pula. Kemudian untuk manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya ada 3. Yang pertama, magnet dapat menghasilkan listrik. Kemudian magnet juga dapat membantu dalam perubahan energi, dan magnet juga mampu dalam menggantikan roda pada kereta api maglev. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari percobaan magnetic force on wire, yaitu gaya Lorentz yang sesungguhnya merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz juga dapat ditimbulkan karena adanya muatan listrik pada suatu medan magnet. Gaya Lorentz memiliki nilai besar dan juga memiliki arah. Pada arah gaya Lorentz menggunakan aturan tangan kanan dan selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik atau induksi magnetik yang ada. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.